Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Febiana dengan NIM 080128253051. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu tugas dari mata kuliah algoritma pemrograman. Di sini saya disuruh ngerjain soal ini, soal sebagai berikut, yaitu buatlah pemrograman menggunakan fungsi rekursif. Rekursif untuk menampilkan jumlah genap dan ganjil 2 dari sederet bilangan. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan logika deskripsi terlebih dahulu. Program ini digunakan untuk menghitung jumlah bilangan genap dan bilangan ganjil dalam sebuah array. Pengguna diminta memasukkan jumlah data dan nilai-nilai bilangan ke dalam array. Setelah itu, program menggunakan dua fungsi rekursif, yaitu hitung genap dan hitung ganjil, untuk menghitung banyaknya bilangan genap dan ganjil. Setiap fungsi bekerja dengan memeriksa satu elemen array dari belakang lalu memanggil dirinya sendiri sampai semua elemen diperiksa. Hasil perhitungan jumlah bilangan genap dan ganjil kemudian ditampilkan ke layar. Langsung saja, di sini ini ada program C++-nya. Langsung saja kita buka kode blocks terlebih dahulu. Nah, karena ini panjang, jadi untuk biar waktunya durasinya tidak terlalu panjang, jadi sudah saya ketik, tinggal jelasin lagi. Yang pertama, itu kita menggunakan perintah include IOStream. Jadi ini digunakan untuk memanggil perintah untuk menginput dan output, yaitu in dan out. Tanpa input IOStream, maka in dan out itu nggak bisa digunain. Kemudian using namespace std, dia ini fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu untuk supaya kita bisa menggunakan perintah dasar C++ tanpa harus mengetik std secara berulang, seperti std out, std in. Kemudian kita deklarasikan variabel, yaitu hitung genap, integer a, integer n. Kita deklarasiin. Ini nandain blok awal paragraf. Kemudian jika n sama dengan 0, kita bandingin dulu kan, maka kita kembalikan nilainya ke 0. Jika a itu n-1 modulo atau sisa hasil bagi 2 sama dengan 0, maka kita bakalan kembalikan nilai ke 1, kemudian ditambah dengan hitung genap dengan cara a n kurang min 1. Kalau nggak memenuhi kedua ini, maka dia bakalan kembali ke hitung genap. Terus deklarasiin lagi hitung ganjil, sama seperti tadi. Kemudian ini dia ganjil kan. Nah, jika n sama 0, maka kembalikan ke 0. Jika a n1 modulo 2 tidak sama dengan 0, maka return atau kembalikan ke nilai 1 dan ditambah dengan hitung ganjil a n-1. Jika tidak memenuhi semuanya, maka hitung ganjil a n1. Nah, ini fungsi utama, ini baru fungsi utama. Kemudian nandain blok awal, kemudian kita deklarasiin array a, itu maksimal 100, n dan i. N ini untuk banyak data biasanya. Nah, ini kita tampilin output berupa masukkan jumlah data, kita masukkan di atau kita input di n. Kemudian kita masukkan bilangan, kita lakukan perulangan lagi, kemudian kita masukkan ke array a, baris a. Kemudian integer genap itu sama dengan hitung genap a, n. Integer ganjil itu sama dengan hitung ganjil a, n. Terus kita tampilin output berupa jumlah genap, jumlah ganjil. Tuh, coba kita bool and run. Apakah benar atau masih ada yang salah? Maaf, batuk. Jumlah datanya 4 misal. 10, 20, 5, 6. Nah, jumlah genap ini ada berapa? Genap ini kan 10, 6,
terus 20. Ganjil cuma 1. Tuh. Lanjut kita jelasin ke penjelasan running program. Nah, di sini program dimulai, kemudian user memasukkan jumlah data n, kemudian user memasukkan n bilangan ke dalam array, kemudian fungsi hitung genap berjalan secara rekursif, fungsi hitung ganjil berjalan secara rekursif, kemudian program menampilkan jumlah genap, program menampilkan jumlah ganjil, dan program selesai. Nah, ini pseudocode-nya dimulai dengan begin, kemudian kita deklarasikan A itu maksimalnya 100 array-nya ini, kemudian kita deklarasikan lagi juga variabel n dan i untuk banyak data. Nah, kemudian kita tampilkan output berupa masukkan jumlah data, kita input di n. Ini inputnya harusnya read. Maaf. Nah, kemudian kita tampilkan lagi output masukkan bilangan. For i kita isi dengan 0 sampai n-1, lakukan input atau read baris A. Kita selesaikan peluangan, kemudian genap itu kita isi dengan hitung genap A, N, ganjil kita isi dengan hitung ganjil A, N. Kemudian kita tampilkan output berupa jumlah genap, terus output lagi jumlah ganjil, dan selesai. Nah, ini flowchartnya ini pertama itu pasti dimulai dengan dengan start ini pakai opal, kemudian kita input n ini pakai jajar genjang, kemudian kita lakukan proses itu i sama 0, terus kita tanya dengan kondisi apakah i lebih kecil dari n. Kalau iya, maka dia bakalan masuk ke baris, kita bakalan nyetak baris A. Kalau tidak, dia bakal ngitung genap dan ganjil. Nah, ini kalau iya tadi baris A tadi, proses lagi ke i sama dengan i plus 1. Nah, lanjut cetak genap ganjil dan selesai. Sekian penjelasan singkat dari tugas saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.